Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelang. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Agenda kegiatan Natal GKI Emmaus tahun 2020 dapat dibaca pada warta jemaat. Majelis Jemaat GKI Emmaus telah menetapkan nama-nama penatua GKI Emmaus untuk masa pelayanan 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2023. Para penatua GKI Emmaus akan diteguhkan pada Minggu 6 Desember 2020. Nama-nama penatua GKI Emmaus dapat dilihat pada layar atau warta jemaat. GKI Emmaus membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala rumah tangga. Keterangan lebih lanjut, mohon lihat pada layar atau warta jemaat minggu ini. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Sebagaimana yang telah diwartakan, kita merencanakan untuk menyelenggarakan kebaktian onsite pada minggu depan, tanggal 29 November. Majelis Jemaat bersama dengan tim telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin berkenaan dengan protokol kesehatan. Namun, mempertimbangkan situasi kota Surabaya akhir-akhir ini, seiring dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID, maka Majelis Jemaat bersama tim kebaktian onsite dan tim gugus tugas COVID memutuskan untuk menunda sementara waktu pelaksanaan kebaktian onsite. Kiranya hal ini dapat kita mengerti bersama demi kebaikan kita semua. Jemaat yang terkasih, meski kita harus menunda kebaktian onsite, namun Majelis Jemaat dan secara khusus Komisi Kebaktian tetap melanjutkan persiapan diadakannya kebaktian onsite, yakni dengan melengkapi sarana prasarana, secara khusus jaringan internet di lingkungan GKI Emmaus, agar saat kebaktian onsite kelak dilaksanakan, kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian yang sama, baik mereka yang dapat hadir dari gedung gereja, di dalam gedung gereja, maupun mereka yang masih harus mengikuti kebaktian dari rumah pada hari dan jam yang sama. Kami pun menyadari bahwa kelelahan akan pandemi yang panjang ini adalah sesuatu yang nyata. Harus bersikap waspada selama berbulan-bulan pasti menguras tenaga. Ketika pemerintah membuka kembali pusat olahraga, restoran, kafe, bahkan bioskop yang diikuti dengan banyak orang yang berkerumun tanpa menjaga jarak, dapat membuat kita berpikir, bila tempat-tempat itu aman untuk dikunjungi, maka seharusnya gereja pun sudah aman untuk kita kunjungi dan mengadakan kegiatan peribadahan. Itu semua sangat wajar bila ada dalam pikiran kita. Selain kelelahan, kebingungan pun mungkin melanda kita. Mari kita pahami semua kelelahan dan kebingungan kita, agar kita tetap dapat bersikap dengan bijak. Mari tetap jaga kewaspadaan sebaik-baiknya. Mari terus berpengharapan bahwa dengan menjalankan protokol kesehatan setiap harinya, kita turut mengupayakan perbaikan keadaan dari hari ini. Sehingga kita pun dapat benar-benar segera bertatap muka di ruang kebaktian yang sama di GKI Emmaus. Salam sehat, salam semangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara dalam Kristus. Mari kita berdiri. Kita akan memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Hai Kristen Nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara di dalam kasih dan karunia bagi Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Semua orang diciptakan Allah dengan mahkota kemuliaan dan hormat. Namun, di dalam perjalanan kehidupannya mereka jatuh dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Terpujilah Allah sebab Kristus datang sebagai Raja Penebus. Ada tertulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita bersama-sama nobatkan Dia, Raja dan Tuhan kita. Kita naikkan pujian, Dia nobatkanlah. Sang Raja Penebus, mahana surga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang Mahmud dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan memohon pengampunan daripada Dia.
Bapa di dalam sorga, ketika kami datang ke rumah-Mu, melalui ibadah, melalui pujian, melalui sembah syukur kami ini, kami kembali diingatkan, Engkaulah Raja, Engkau yang mulia. Dan ingatan akan hal itu membuat kami sadar siapakah diri kami. Kami sadar akan dosa dan salah kami. Kami sadar akan segala kekurangan, keterbatasan. Ya Tuhan, di saat-saat seperti ini, kami semua datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ini, kami memohon kiranya Engkau sendiri boleh kembali menyucikan dan menguduskan kami. Pribadi-pribadi yang lemah, pribadi-pribadi yang terbatas ini. Bapa, kasihanilah kami, tolonglah kami, topanglah kami dengan anugerah-Mu. Karena tanpa anugerah, kami tidak dapat menjalani kehidupan ini yang menyenangkan hati-Mu, yang memperkenankan Engkau, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah ketika kami sudah disucikan, kami dipulihkan, dan kami kembali ditopang oleh firman Tuhan, hidup kami persembahkan kembali hanya bagi hormat dan kemuliaan Engkau saja. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. boleh bersama-sama bangkit berdiri untuk kita boleh menerima berita anugerah yang didasarkan dari Roma pasal ketiga ayat 23 hingga 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah.
Salam damai untuk seluruh jemaat dimanapun Anda berada, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Mari kita bersama-sama mau menyiapkan hati kita untuk boleh datang menghampiri akan pembelajaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian bejanamu, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita kembali
di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah menaikkan segala puji sembah syukur kami ke hadapan Tuhan. Karena memang Engkaulah yang layak menerima semuanya itu. Dan saat ini kami sungguh rindu Engkau kembali boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, melalui firman yang akan kami baca dan perenungan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami rindu Tuhan, waktu-waktu ini bukan cuma sekedar menjadi waktu-waktu yang berlalu begitu saja, tetapi kami sungguh rindu kesempatan semacam ini menjadi waktu di mana kami kembali disegarkan, dikuatkan, ditegur, dihibur oleh firman-Mu itu sendiri. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk boleh menyatakan segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua hanya belajar dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, dengar doa setiap kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Rekan-rekanku, kita hari ini akan bersama-sama mendasarkan perenungan kita diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai 31. Saya mengundang setiap kita tetap membuka Alkitab kita masing-masing di rumah, Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, dan saya akan membacakan bagi setiap kita Injil Lukas, pasal 16, 19 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah ini, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hari ini tema yang dipercayakan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama adalah surga atau neraka. Saya
percaya mungkin sebagian di antara kita akan mulai berpikir, kenapa ya temanya kok surga atau neraka? Kalau rekan-rekan berpikir bahwa jangan-jangan karena kita ini kondisi di tengah-tengah pandemi, bisa jadi loh ada orang-orang tertentu yang tidak lolos melewati masa pandemi ini. Entah pada akhirnya harus menyerah dan meninggal karena penyakit COVID-19 atau urusan yang lain. Sehingga kita perlu sekarang ini mempersiapkan diri membicarakan konsep surga dan neraka. Oh Bapak Ibu, saya mau pastikan bukan itu beritanya. Karena saya percaya meskipun ada orang-orang yang memang dipanggil Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi bukan untuk itu tujuannya. Bukan untuk itu kita membicarakan topik surga atau neraka ini. Atau sebagian mulai berpikir, apalagi sebagian yang mungkin mengenal saya bersama-sama dengan satu tim dengan Pendeta Yakub Trihandoko dan Bapak Bejoli di dalam gerakan Apologetika Indonesia. Mungkin sebagian akan berpikir bahwa jangan-jangan khotbah hari ini adalah semi ceramah apologetika, yaitu tentang pembuktian kebenaran surga dan neraka. Saya juga mau mengatakan ini kebaktian minggu. Saya tidak akan pakai untuk kemudian menyampaikan sesi ceramah tentang adanya surga atau neraka. Apakah bisa dibuktikan secara rasional atau tidak? Dan saya juga tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk kemudian mencoba mengunjungi surga atau mengunjungi neraka. Saya jujur belum pernah trip to heaven or trip to hell. Sehingga saya tentu tidak akan mengajak kita untuk memikirkan semua hal tersebut. Jika demikian, kenapa kita perlu membahas konsep surga dan konsep neraka ini? Apa yang akan kita pelajari bersama-sama? Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa surga dan neraka ini, khususnya bagian firman yang akan kita renungkan ini, bukan sekadar memberitahu adanya realitas kehidupan setelah kematian. Sekali lagi ya, bukan sekadar memberitahu bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini saja, tetapi memang ada kehidupan setelah kematian. Namun, pembelajaran tentang konsep surga dan neraka sedang menggambarkan dua hal. Satu, keberdosaan manusia yang sangat besar. Dan yang kedua, anugerah Allah yang juga besar, melimpah, melampaui semua hal tersebut. Dua hal inilah akan menjadi prioritas kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana konsep surga dan neraka menggambarkan sebenarnya bagaimana kondisi hati setiap kita, kondisi hidup kita yang menggambarkan manusia berdosa, dan juga bagaimana anugerah Allah melimpah bagi kita semua. Hal itulah yang sebenarnya dilukiskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini. Tentu orang-orang Yahudi pada waktu itu punya konsep tentang kehidupan setelah kematian. Maka itu kenapa Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi tersebut. Karena memang ilustrasi itu adalah sebuah konsep yang sudah dikenal. Tetapi kalau kita baca baik-baik, di dalam Lukas 16 ayat sebelumnya, ayat 14. Di sana dituliskan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar dan orang-orang Farisi ada dan mendengarkan. Sehingga kita bisa tahu satu hal. Siapa yang ditujukan, cerita, ilustrasi, analogi tentang kehidupan setelah kematian ini ditujukan kepada siapa? Yaitu ditujukan kepada orang-orang Farisi yang tetap tidak mau percaya dan menerima Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya dengan jelas melalui perkataan pengajaran, termasuk melalui segala tanda-tanda mujizatnya. Di dalam konteks itulah maka kita melihat orang-orang Farisi menjadi sebuah contoh kelompok orang-orang yang digambarkan mewakili semua gambaran manusia berdosa. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak mengatakan bahwa hanya orang-orang Farisi itu saja yang kemudian bebal, kemudian jahat. Bukan. Saya mau katakan gambaran mereka mewakili seluruh keberadaan umat manusia.
menggambarkan akan kondisi keberdosaan itu melalui perumpamaan ini. Apa yang dilukiskan tentang kondisi manusia yang berdosa? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dari kondisi keberdosaan manusia melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, keberdosaan dituliskan di dalam aspek perbuatan. Manusia berdosa, tahu dari mana? Salah satu yang paling terlihat adalah yaitu dari gambaran perbuatannya. Dan itu yang kita bisa lihat dari perumpamaan ini. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan ini ada perbandingan. Ada kontras yang digambarkan antara orang kaya dan juga orang miskin. Antara orang kaya yang tidak dituliskan namanya dan orang miskin yang dikenal dengan nama Lazarus. Penggambaran kontrasnya seperti apa? Digambarkan seperti ini. Orang kaya ini adalah orang yang sangat kaya sekali. Biasanya kalau tanya orang kaya itu seberapa kaya sih? Mungkin banyak orang mengatakan ya tergantung. Karena ada orang merasa dirinya kaya, padahal mungkin dia tidak seberapa kaya. Tetapi juga ada orang yang sebenarnya kaya, tetapi tidak menampakkan dan tidak menunjukkan akan kekayaannya. Di dalam ilustrasi ini, orang kaya ini orang kaya yang tipe mana? Saya percaya orang kaya ini adalah orang kaya yang benar-benar kaya. Tahu dari mana? Yang pertama dituliskan bahwa orang ini menggunakan jubah ungu dan kain halus. Sebuah jenis pakaian yang hanya dipakai di momen-momen tertentu biasanya. Yaitu di momen-momen pesta dan hanya dimiliki oleh orang dengan status sosial tertentu. Jadi ini bukan pakaian yang biasa-biasa. Ini bukan cuma pakaian yang sekedar mengikuti tren. Tetapi ini pakaian yang saya yakin kalau ada Instagram di waktu itu, mungkin orang kaya ini akan masuk Instagram dengan model pastor in style kalau dia pendeta. Karena apa? Dari harga pakaiannya kita bisa tahu nominalnya bukan nominal ratusan ribu, bahkan mungkin nominal yang kita sendiri akan takjub untuk sebuah pakaian bisa semahal itu. Gambaran Alkitab seperti itu. Dia pakai jubah ungu dan pakai kain halus, tetapi yang lebih mengejutkan dituliskan setiap hari. Kalau dipakai di momen-momen tertentu, ya kita bisa berkata mungkin loh dia orang kaya yang ya memang punya jenis pakaian itu, tapi stoknya terbatas. Tapi kalau ini dipakai setiap hari, maka bukankah kita ini bisa meyakini, pasti dong dia ini ganti. Gak mungkin gak ganti pakaian. Berarti kalau memang dituliskan, diceritakan dia tiap hari pakai pakaian-pakaian yang mewah, maka kita tahu kira-kira stok lemarinya itu jenis pakaiannya semuanya seharga. Ini orang kaya luar biasa. Dan dituliskan dia bersukaria dalam kemewahan. Dia bukan cuma sekedar menggelar pesta. Dia bukan cuma sekedar menggelar sebuah perjamuan khusus di hari tertentu. Tetapi kesehariannya itu bisa digambarkan seperti pesta. Saya di dalam pengalaman pelayanan saya hanya beberapa kali, selesai ibadah tentu di zaman sebelum pandemi, diizinkan untuk kemudian dijamu makan dengan spesial. Di meja gitu ya, jenis-jenis makanan yang kalau dilihat dari buku menunya, saya bahkan tidak berani melihat sebelah kanan. Tahu ya kalau buku menu, sebelah kanan itu deretan harga. Sebelah kiri deretan menu. Begitu menunya diserahkan, lalu yang mengundang berkata, "Pak, silakan Pak, pilih apapun." Begitu saya buka, pelajaran yang saya dapat dari kampus, harus lihat sebelah kanan dulu. Begitu saya lihat sebelah kanan, saya yakin gak ada yang mau saya pilih. Bukan karena murahnya, tetapi karena saya tahu harganya luar biasa fantastis. Dan kira-kira saya bayangkan, pengalaman itulah yang terjadi kalau kita berjumpa dengan orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus ini. Setiap hari
jenis-jenis makanannya bisa dikategorikan makanan yang mewah. Apalagi dituliskan bahwa dia punya rumah di mana Lazarus, orang miskin itu ada, yaitu di depan pintu rumah. Terjemahan yang lebih tepat bukan pintu rumah, karena bayangan pintu rumah ya mungkin seperti kita punya pintu yang cuma untuk menutup. Tetapi lebih tepat diterjemahkan pintu gerbang. Saudara, siapa rumahnya yang punya pintu gerbang? Pintu gerbang ini beda dengan pintu pagar, Bapak Ibu ya. Kalau pagar saya yakin semua orang punya. Tidak peduli pagarnya pendek, tinggi, bagus, jelek. Tapi mungkin mayoritas orang punya. Tapi ini pintu gerbang di dalam konteks pada waktu itu. Hanya orang-orang yang kaya luar biasa. Bahkan cenderung mengarah kepada kerajaan-kerajaan tertentu. Orang-orang yang disebut raja yang bisa memilikinya. Sehingga bisa kita bayangkan kalau digabungkan semua pakaiannya, rumahnya, makanannya, kita tahu seberapa kaya orang ini. Lalu dikontraskan dengan Lazarus yang miskin, berpenyakitan, ada penuh dengan borok-borok dan kekurangan kelaparan, kekurangan makanan, padahal dia dekat dengan orang kaya itu. Dia ada di sekelilingnya. Dan yang menarik, kalau kita membaca di bagian cerita selanjutnya, kita mendapati orang kaya itu tahu nama Lazarus. Dan ini penting. Bagi tradisi orang Yahudi, mengenal nama bukan sekedar tahu, tetapi punya pengenalan tertentu. Mengenal nama berarti mengetahui dan punya sesuatu kedekatan. Sehingga kalau sampai orang kaya itu tahu namanya Lazarus, dia bukan tidak tahu bahwa ada orang miskin di dekat rumahnya. Dia tahu, dia kenal. Tapi yang dituliskan oleh firman Tuhan, dia tetap tidak melakukan apa-apa. Dan kalau kita mau coba bandingkan kedua-duanya, andai kata si orang kaya itu memberikan makan Lazarus, membiarkan dia menikmati sisa-sisa jamuannya. Bahkan saya mau katakan, andai kata disiapkan satu piring khusus setiap hari, saya yakin orang kaya semacam ini tidak akan menjadi rugi. Saya percaya orang kaya ini tidak kemudian akan menjadi melarat dan miskin hanya untuk mencukupi kebutuhan perut dari Lazarus. Tapi apa yang dilakukan? Orang kaya yang tahu, sekali lagi penekanannya, yang tahu, yang kenal, yang mampu, tetapi ia justru tidak berbuat apa-apa. Inilah gambaran keberdosaan. Kalau dikatakan gambaran ini pertama-tama ditujukan kepada siapa? Seperti yang saya katakan tadi. Konteks dekat kita bisa melihat orang Farisi yang dituliskan di ayat 13. Hamba-hamba uang. Mereka orang yang sudah menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tetapi hidupnya terus-menerus mencari keuntungan dan kenikmatan diri. Sehingga tidak peduli kepada yang lain. Bahkan kalau kita memperhatikan kritik-kritik Tuhan Yesus kepada orang Farisi, kita mendapati mereka bukan cuma sekedar mengejar keuntungan, tapi mereka memakai berbagai macam cara, termasuk ritualistik keagamaan, untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita mau tarik lebih luas, bagian firman Tuhan ini juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi secara umum. Mereka adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan secara berlimpah. Mereka sudah merasakan anugerah demi anugerah. Tapi bukankah mereka yang seharusnya diberkati untuk menjadi berkat? Mereka tidak melakukannya. Dan saya mau tarik lebih jauh sedikit bagi setiap kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang juga menerima kasih karunia dari Tuhan? Kalau bicara soal ekonomi, saya percaya beragam. Tidak semua kita yang mendengarkan khotbah adalah orang-orang yang sangat mapan dan mampu.
Tetapi bukankah satu hal yang pasti, terlepas dari status sosial ekonomi kita, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita harusnya bukan hidup bersandarkan kepada kemampuan finansial kita. Kita bukankah ditopang dengan anugerah yang besar. Bahkan kalau kita adalah orang-orang yang mengaku sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, bukankah kita hidup di tangan pemeliharaan Bapa di sorga, di tangan pemeliharaan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Maka bukankah seharusnya meskipun kita bukan orang yang kaya raya, kita tetap adalah orang yang berlimpah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Pertanyaan, sudahkah kita orang-orang yang menerima anugerah? Sudahkah kita orang-orang yang menerima berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, bahkan jaminan yang pasti? Apakah kita adalah orang-orang yang hidupnya mau berbagi berkat, mau menyatakan kasih kita kepada sesama kita? Atau yang ironis, kita justru hidup mirip dengan gambaran orang kaya ini. Berlimpah kasih, berlimpah berkat, tapi kita tidak memperhatikan mereka. Bahkan mereka yang kita kenal, kita tahu dekat dengan kehidupan kita, tapi kita tetap menahan berkat-berkat Tuhan untuk mereka. Dan bukankah kalau itu yang ketika kita dengar, kita renungkan, kita koreksi hidup kita dan kita berkata, iya ya, aku seperti itu. Betapa celaka kalau kita mengaku adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diberikan karunia oleh Allah. Bahkan kita mengklaim, nanti kalau saya mati, saya akan masuk surga. Tapi hidup kita menggambarkan betapa kita tetap berdosa. Betapa kita tetap bergumul dengan dosa-dosa kita tersebut. Apakah itu kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita? Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, keberdosaan manusia bukan cuma digambarkan dalam aspek perbuatan, tetapi juga digambarkan melalui aspek hati. Kalau kita melihat kenapa sih orang kaya itu tidak mau berbagi meskipun dia mampu, kita bisa mengatakan salah satu alasannya ya jelas, hatinya adalah hati yang jahat. Sehingga ia di tengah-tengah berbagai macam kejahatan, kedegilan, hatinya itu dia tidak mau berbagi dengan sesamanya. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh ya. Kalau kita memperhatikan ayat 23 dan ayat ke-24 yang menarik. Di dalam percakapan di alam Hades. Nah, saya tidak akan mengeksplor lebih jauh akan hal ini. Jikalau Bapak Ibu tertarik, ada berbagai macam ceramah tentang kehidupan setelah kematian yang sudah kami lakukan. Dan menceritakan juga tentang konsep Hades yang Bapak Ibu bisa cari. Tetapi ada sebuah percakapan, ilustrasi di dalam konteks Hades, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan ketika di sana dikatakan orang kaya itu ada di alam yang buruk, Hades yang buruk, yang biasanya kita kenal dengan istilah neraka. Perhatikan, dia berbicara. Dia bicara kepada siapa? Dia ngobrol dengan siapa? Dia ngobrol dengan Abraham. Apa isinya? Isinya adalah minta tolong yang pertama Lazarus supaya meneteskan air karena dia kehausan. Kalau dia tahu itu Lazarus dan harusnya sekarang sudah kelihatan. Aku di Hades yang buruk, dia di Hades yang baik. Kalau boleh bahasa awamnya, sekali lagi bahasa awamnya, saya di neraka dan dia di surga. Harusnya ya. Kalau orang kaya ini sadar, dia kan harusnya berkata, Lazarus, minta maaf ya. I'm so sorry, kalau selama ini aku tidak memperhatikan kamu, boleh enggak sekarang kamu tolong perhatikan saya. Enggak loh, tidak ada ucapan minta maaf sama sekali. Bahkan dia
meminta Abraham untuk menyuruh Lazarus. Sikap hati seperti itu adalah menandakan demikian. Saya tetap tidak setara dengan Lazarus. Meskipun kamu di Hades yang baik, kamu bukanlah siapa-siapa. Sehingga saya ngobrol, saya berbicara dengan Tuhan Abraham, bukan dengan kamu. Bisa bayangkan, di dalam kondisi dia sudah merasakan konsekuensi akan kesalahannya. Dia tetap sombong. Dia tetap berdosa. Dia tetap kemudian menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Rekan-rekanku, gambaran ini kalau kita pelajari merupakan salah satu cara Alkitab memberitahu kita bahwa orang berdosa ketika nanti berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, jangan bayangkan mereka berkata, aduh nyesel ya, tahu gitu dulu aku percaya kamu. Enggak. Kenapa orang berdosa akan dihukum kekal di dalam neraka? Jawabannya satu, karena keberdosaannya tidak berhenti, tetapi terus berlanjut. Orang berdosa digambarkan adalah orang yang terus menerus berbuat dosa. Meskipun dia sudah sadar dia dihukum, tetapi dia tetap berdosa di dalam kondisi seperti itu. Hari ini pertanyaannya, ketika kita mengalami konsekuensi atas dosa kita, apakah kita bertobat atau kita cuman sekedar merasa menyesal? Saya mencoba membedakan bertobat dengan menyesal. Seorang yang bertobat adalah seorang yang mengalami perubahan di dalam pikirannya, mengalami perubahan di dalam hatinya. Dia sadar perbuatannya begitu menjijikan, pengetahuan. Dia sadar itu mendukakan hati Tuhan, dia merasa malu, dan dia kemudian ingin bertobat. Itu pertobatan. Ada perubahan. Orang yang cuma menyesal seringkali adalah orang yang tidak mau memikul konsekuensi dari perbuatan dosanya. Menghindar, mencoba menutup-nutupi, dan penyesalan baru terjadi ketika orang lain sudah tahu akan perbuatannya. Kalau tanya dia bertobat enggak? Enggak. Belum tentu semua orang yang menangis karena ketahuan berbuat dosa adalah orang yang bertobat. Saya ulangi. Belum tentu semua orang yang menangis ketika ketahuan dosanya adalah orang yang bertobat. Bisa jadi dia cuman menyesal, kok sampai ketahuan. Tapi tidak ada perubahan dalam hati dan pikirannya. Yang artinya apa? Dia tetap merasa bahwa ya andai kata tidak ketahuan, that's fine, that's okay. Itu tetap sesuatu yang menyenangkan buat saya. Berapa banyak di antara kita yang hidup dan tinggal di dalam dosa seperti ini. Meskipun kita mengaku kita milik Kristus, meskipun kita mengaku kita adalah orang Kristen, tapi berapa banyak di antara kita yang pikiran dan hati kita jujur masih tertuju kepada dosa-dosa kita. Dan kita menganggap bahwa so far so good. Asalkan tidak ketahuan, itu baik-baik saja. Kalau itu yang terjadi, maka perhatikan. Meskipun kita mengakui kalau nanti saya mati saya akan pergi ke surga. Saya mau katakan, ciri-ciri kehidupan yang kita jalani lebih cocok kita masuk neraka, bukan masuk ke dalam surga. Saya ulangi. Meskipun kita mengakui, nanti kalau saya mati saya akan ke surga, karena Kristus menebus saya. Tetapi gambaran kehidupan yang sedang kita jalani adalah gambaran yang lebih cocok kita masuk ke dalam neraka. Sehingga bukankah benar ketika kita mendalami firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa sebenarnya diri kita adalah orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus bergumul. Bahkan seringkali kita tidak bergumul untuk hidup benar, tapi kita bergumul bagaimana menikmati dosa tanpa ketahuan. Dan yang ketiga, keberdosaan bukan cuma dituliskan dalam aspek perbuatan hati, tetapi juga di dalam pikiran.
Dan kalau kita menyimak di bagian terakhir, orang kaya itu meminta kepada Abraham supaya Lazarus datang sebagai orang mati yang kemudian hidup kembali. Dan kemudian mengajarkan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang salah. Menegur dan kemudian mengoreksi saudara-saudara yang masih hidup. Dan Abraham dengan jelas mengatakan, semua yang diperlukan untuk saudaramu percaya sudah ada. Sebenarnya cerita itu hendak ditujukan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Mereka bukan cuma mengerti firman, mereka mengajar firman. Mereka bukan cuma asal membaca, tapi mereka mempelajari dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan semua firman ketika dibandingkan dengan Yesus Kristus yang kemudian datang mengaku sebagai Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah, kemudian menandakan tanda-tanda mujizatnya. Harusnya mereka sadar Yesus ini benar. Harusnya ketika mereka tahu firman dan mereka melihat hidup Yesus, mereka tahu inilah Sang Mesias itu. Tapi bukannya orang-orang Farisi ini percaya. Justru mereka tidak percaya. Bukan sekedar tidak percaya. Mereka terus-menerus mencari cara untuk membuat Yesus bisa disingkirkan. Perhatikan aspek pikirannya. Tahu kebenaran, bukan tunduk, tapi justru mencari cara untuk menindas kebenaran tersebut dan menggantikan dengan yang lain. Hari ini apakah gambaran hidup seperti itu juga menjadi gambaran kehidupan setiap kita? Orang-orang yang mengaku setiap minggu belajar firman Tuhan. Setiap minggu kita tidak kekurangan cara. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Saya yakin banyak jemaat yang bukan cuma beribadah di satu gereja. Kadang-kadang, bukankah kalau jujur, kita juga suka jajan di tempat-tempat lain. Kita tidak kekurangan akses untuk mendengarkan kebenaran. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang mengetahui kebenaran, kita tunduk atau kita menindas kebenaran tersebut? Kita mau taat atau justru kita mencari berbagai macam cara untuk kemudian kita tidak perlu hidup di dalam firman Tuhan tersebut? Kalau, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang mengaku sudah akan masuk surga nanti ketika saya meninggal. Tapi hidup kita ketika mendapati kebenaran bukan tunduk. Saya mau katakan, bukankah hidup kita gambarannya lebih menggambarkan keberdosaan kita. Dan harusnya menggambarkan ketidaklayakan kita untuk kemudian kita bisa masuk surga. Menggambarkan betapa kita tidak pantas hidup yang bahkan kita mengaku sudah terima anugerah. Tapi tidak ada perubahan apapun terjadi dalam diri kita. Betapa kita masih bergumul di dalam dosa. Rekan-rekanku, di tengah-tengah kondisi pandemi, salah satu hiburan kita adalah tayangan-tayangan hiburan. Saya bukan penggemar drakor, dan saya tidak nonton secara utuh drakor ini, tetapi menemani istri saya beberapa kali karena drakornya sifatnya drama. Saya kurang suka yang sifatnya drama gitu ya, cuman beberapa kali menemani. Ini salah satu film yang pernah laris. Judulnya, tentu saya nggak bisa baca bahasa Koreanya ya. Yang bisa baca Korea silakan dibaca. Judul yang terkenal adalah The Word of the Marriage. Kita tahu bagi yang nonton, yang nggak nonton, boleh enggak ya. Kisah tentang seorang pria yang selingkuh dari istrinya. Bukan cuma satu kali, bahkan kalau kita mengamati sampai akhir, dia juga kemudian memang digambarkan natur dari pria. Beberapa pria itu adalah memang suka cari variasi. Walaupun sudah coba dilakukan berbagai macam cara, tapi nampaknya selingkuh itu menjadi sebuah perilaku yang menyenangkan atau menjadi habit yang sulit untuk ditinggalkan. Ketika mengamati akan gambaran film ini,
saya mengamati bahwa ini adalah gambar natur manusia. Sulit kalau itu memang sudah menjadi bagian dalam diri kita, bukan? Mau diajari bagaimanapun, mau ditunjukkan kasih seperti apapun, setelah selingkuh kemudian dengan selingkuhannya menikah, bukannya bertobat tetapi kemudian juga bisa selingkuh lagi. Bukankah itu yang menggambarkan diri kita? Kita juga adalah orang-orang yang seringkali berbuat salah, diampuni, kita kembali melakukannya. Dan kalau boleh jujur, bukan 1-2 kali, bukan, berkali-kali. Apa respon yang harusnya diberikan? Di gambaran film ini diceritakan bagaimana sang wanita istrinya kemudian meninggalkannya. Di akhir cerita pun selingkuhan yang akhirnya menjadi istrinya juga meninggalkan. Jujur saya mau katakan itu respon yang sangat manusiawi sekali. Sangat manusiawi. Kenapa? Ya siapa sih yang tahan dengan orang yang seperti ini? Siapa yang tahan dengan orang yang berbuat dosa, yang menyelingkuhi, yang bahkan kemudian bukan cuma membagi cintanya, tapi juga membagi tubuhnya dengan orang lain. Wajar kalau ditinggalkan. Tapi saya mau coba bandingkan kisah ini dengan gambaran Alkitab tentang Nabi Hosea. Seorang yang justru dipanggil hidupnya untuk menggambarkan bagaimana kasih Allah. Dia diminta untuk mencintai dan menikahi pelacur. Mencintai dan menikahi. Dan setelah kemudian dicintai, dinikahi, berbuat dosa. Kalau gambaran the word of the marriage, tinggalkan. Orang ini tidak pantas untuk dicintai. Tapi firman Tuhan kepada Hosea, cari, kasih sekali lagi, dan hidup dengan kasih bersama-sama. Gambaran itu adalah gambaran yang Tuhan pakai untuk melukiskan yang pada akhirnya dinyatakan secara jelas oleh Yesus Kristus. Dia datang kepada milik kepunyaan yang sudah berzina berkali-kali. Sudah dilayani menyatakan diri dengan jelas, tetapi ditolak sambil terus berbuat dosa. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia bukan seperti gambaran the words of the marriage. Tinggalkan karena tidak layak. Tapi Yesus justru terus menerus menyatakan kasih. Dia tidak menyerah. Dia terus menerus memberikan yang terbaik. Bahkan kita tahu sampai pada akhirnya dia yang menceritakan ilustrasi ini adalah dia yang menyerahkan dirinya untuk mati. Disalibkan bagi setiap dosa kita. Dan kita tahu setelah dia dikhianati oleh murid-muridnya. Setelah dia dikhianati oleh Petrus, Yohanes 21 mencatat, dia kembali datang. Dan dia kembali menawarkan tangan penuh kasih kepada Petrus yang jatuh dan gagal. Dan itulah berita hari ini. Di tengah-tengah kita sadar bahwa harusnya ketika kita bayangkan surga neraka, oh saya sih pasti masuk surga. Tapi gambaran hidup kita mirip dengan kita yang harusnya masuk neraka. Betul, itu tempat kita. Harusnya neraka itu. Tetapi karena kasih karunia dari Allah, Ia menyelamatkan setiap kita. Maka kalau kita melihat Allah tetap mengasihi, bahkan memberikan nyawanya bagi setiap kita yang terus-menerus jatuh dan gagal. Dan firman Tuhan hari ini ingin menantang setiap kita. Kalau ada di antara kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, dan kita belum pernah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Kristus, saya mau tantang. Maukah hari ini serahkan hidupmu kepada Dia? Pribadi yang mengasihi engkau dengan total. Dia bukan menunggu engkau berbuat baik baru kemudian dia mau mengampuni. Tapi dia menyatakan total habis-habisan bagi engkau. Bukankah ini kasih yang kita cari? Kasih yang rela memberikan habis-habisan terlebih dahulu. Tanpa menuntut. Tetapi dia terus mengundang setiap kita. Maka bukankah harusnya kita datang dan menyerahkan hidup kepada Dia? Kalau hari ini engkau belum pernah menyerahkan hidupmu, dan engkau mendengarkan firman Tuhan ini, saya undang serahkan hidupmu ke dalam tangan kasih Allah. Tidak menjamin bahwa engkau ke depan akan menjadi orang yang langsung bebas dosa.
Tapi satu hal yang pasti, kalau engkau jatuh, kalau engkau kembali gagal, engkau jatuh dan engkau gagal di tangan kasih karunia Allah yang menopang engkau, bukan sekedar mengampuni engkau, tapi mau membangun, mau mengubah, mau berjuang, mau melangkah bersama-sama dengan engkau. Dan hari ini bagi setiap kita yang sudah percaya, tapi kita bergumul dengan dosa. Kita sadar ketika kita mendengar ciri-ciri dosa dan kita berkata, aku, itu semuanya adalah aku. Hari ini firman Tuhan mau berkata, kasih karunia Allah kembali dinyatakan untuk engkau dan untuk saya. Maukah engkau sekali lagi datang dan berserah diri penuh, memohon kembali pengampunan Tuhan, dan membiarkan kasih karunia-Nya turun melimpah, memurnikan, menyucikan, dan mengubahkan hidup setiap kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mengambil waktu teduh. Kita berdoa. Sungguh indah juru selamatku, dan ku yakin seluruh hidupku di tangan-Mu, terjalin dalam rencana-Mu. Kau memanggilku dan memimpinku. Roh yang kudus mengajarku. Hidup benar di mata-Mu. Panggilan-Mu menangkap aku, dan tangan-Mu melukis aku seperti diri-Mu. Ini doaku. Untuk pakai isi hidupku, ku beri hidupku pada penjunan. Pimpin aku jalan bersamaku, ku beri hidupku padamu Tuhan, Sang Penjunan. Roh-Mu yang kudus mengajarku untuk hidup benar di mata-Mu. Panggilan-Mu menangkap aku, dan tangan-Mu melukis aku seperti diri-Mu. Ini doaku, Tuhan, untuk pakai isi hidupku, ku beri hidupku pada penjunan. Pimpin aku jalan bersamaku, ku beri hidupku padamu Tuhan, Sang Penjunan.
mengundang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya undang kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diundang bukan cuma sekedar untuk kemudian datang, mendengarkan Kau bersabda, menegur, menguatkan setiap kami. Tapi Engkau juga mengundang kami untuk boleh datang sebagai anak yang berserah diri penuh kepada Engkau. Kami mau menaikkan doa-doa kami, bukan karena Engkau tidak tahu, Engkau Allah yang Maha tahu. Tetapi kami mau datang dengan penuh iman, menyerahkan diri kami, menyerahkan rekan-rekan kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu, hanya di dalam Engkau saja kami mempunyai pengharapan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang menantikan kesembuhan dari tubuh mereka yang sedang sakit. Kami mengingat Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami mengingat Ibu Cynthia Surjana Pranoto. Kami mengingat Ibu Supingin, Ibu Dialianawati, Bapak Lim Kyok Sing, Ibu Limiati Gunawan. Bahkan mereka yang kami tidak sempat sebutkan namanya. Mereka yang bergumul dengan tubuh mereka yang mungkin mengalami kelemahan dan keterbatasan. Oh Tuhan, kami tahu memang tubuh ini tubuh yang lemah, tubuh ini tubuh terbatas, dan suatu hari nanti tubuh ini akan digantikan oleh tubuh kemuliaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tapi di masa-masa kami menantikan semua itu, kiranya Engkau boleh hadir, menemani, berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan kami ini, sehingga di masa-masa penantian akan jawaban Tuhan, masa-masa di mana mereka menantikan pemulihan yang datangnya dari Tuhan, mereka bukan kehilangan iman. Mereka bukan tidak bisa melihat pengharapan, tapi justru mereka menikmati karena Tuhan beserta dengan setiap kami. Tuhan, itulah kerinduan kami bagi rekan-rekan kami. Bahkan kami juga rindu, pakailah kami ketika mengenal mereka. Kami boleh mengingat mereka dalam doa. Kami boleh menelpon mereka, menguatkan mereka, supaya mereka sadar mereka bukan sendirian, tapi mereka selalu ada bersama-sama dengan kami, satu ikatan tubuh Yesus Kristus. Kami saat ini juga mengingat Tuhan, ada jemaat-jemaat yang bersuka cita karena mereka boleh merayakan bagaimana kasih pemeliharaan Tuhan dari tahun lepas tahun. Mereka boleh mengingat bagaimana Tuhan telah menghadirkan mereka di dalam dunia ini, sehingga mereka ketika mengingat semua itu di waktu-waktu ulang tahunnya, mereka boleh bersyukur. Karena kalau mereka ada sampai saat ini, itu semua kasih dan anugerah Tuhan. Ada jemaat-jemaat kami juga yang merayakan akan peringatan pernikahan, di mana mereka pernah mengikat janji di hadapan-Mu. Dan sudah sekian lama waktunya mereka berjalan bersama-sama. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berkat, di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi. Mereka melihat ada anugerah Tuhan. Mereka boleh bertahan, bukan karena mereka mampu, tetapi karena kasih Kristus yang melimpah, yang diberikan kepada mereka. Kami bersuka cita, dan kami terus doakan kiranya di waktu-waktu semacam ini, mereka boleh terus-menerus bersyukur kepada Tuhan, dan mereka boleh terus-menerus berharap, berserah diri, bergantung penuh kepada tangan pengasihan-Mu. Hamba-Mu saat ini berdoa ya Tuhan, untuk para pendeta, hamba Tuhan, penatua, pengurus komisi dari gereja di tempat ini. Di tengah-tengah segala kesulitan, keterbatasan melayani, hamba doakan,
Kiranya rekan-rekan hamba-Mu ini Tuhan tambah-tambahkan hikmat, bijaksana, kasih karunia, kesehatan. Supaya melalui mereka lah jemaat-jemaat Tuhan boleh merasakan kasih, penghiburan, pengajaran, pengubahan hidup yang terjadi. Kami doakan juga mereka, rekan-rekan hamba-Mu mungkin bergumul juga, baik dengan kesehatan, ataupun juga dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, ataupun juga dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kiranya Tuhan berkat-Mu juga melimpah atas mereka, menolong dan menopang mereka. Sehingga mungkin di tengah-tengah pelayanan yang serba sulit, bahkan cenderung banyak dilakukan sendiri, mereka tidak kesepian. Tapi mereka boleh merasakan pertolongan hadirat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kami juga terus mendoakan akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan majelis dan komisi di GKI Emmaus, kiranya Tuhan berkati dan tolong. Perubahan-perubahan secara streaming yang mungkin juga tidak mudah ini, kiranya Tuhan juga terus tambahkan hikmat bijaksana, terus perlengkapi rekan-rekan dengan berbagai macam hikmat, berbagai macam kepandaian, sukacita ketika mengerjakan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Sehingga Tuhan, disitulah kami sungguh merasakan, meskipun model ibadah, model pelayanan semuanya berubah, tapi kami tetap melayani Tuhan yang sama, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun hidup kami. Dan disitulah kami boleh terus-menerus bersyukur dan bersukacita. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pemulihan dari wabah COVID-19. Kami doakan kiranya Engkau memberkati. Saat ini kami mendengar adanya vaksin yang sudah mulai akan diuji cobakan. Kami terus doakan, Tuhan kalau boleh ini merupakan cara Tuhan, cara-Mu untuk kemudian memulihkan akan dunia ini. Sehingga pada akhirnya kami kembali boleh membangun sebuah kehidupan yang baru. Kami boleh kembali membangun aktivitas kami kembali. Dan disitulah kami boleh merasakan bagaimana Engkau tidak meninggalkan kami. Dan Engkau tetap menyertai kami. Kami juga terus doakan upaya-upaya gereja untuk mendukung semua proses ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menolong. Kami doakan untuk pemerintahan. Kami doakan untuk kondisi ekonomi yang terdampak juga. Di masa-masa resesi seperti ini, Tuhan kiranya Engkau sendiri boleh menolong, memberikan berkat-Mu bagi setiap orang. Bagi orang-orang yang kesulitan, bagi orang-orang yang terdampak. Pakailah gereja Tuhan, dimanapun gereja berada, menjadi saluran tangan, uluran kasih-Mu Tuhan. Menopang mereka yang sedang bergumul dan sedang lemah. Kondisi sosial yang juga tidak mudah, di tengah berbagai macam konflik-konflik kepentingan yang terjadi, Tuhan juga berkati, Tuhan tolong. Dan juga kami doakan untuk kondisi politik. Secara khusus menjelang pemilu di akhir tahun ini. Kami doakan, kalau memang semuanya itu akan terjadi di dalam seizin Tuhan, maka kami mohon Tuhan berikan bijaksana, berikan juga kesadaran kepada setiap warga untuk tetap boleh menjaga dirinya baik-baik. Sehingga masa-masa pemilu bukan menjadi masa-masa kemudian yang membuat virus ini kembali tersebar. Tetapi masa-masa ini kemudian menjadi masa-masa yang baik untuk proses demokratisasi terjadi di Indonesia ini. Dan kami terus doakan pemerintah kami di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang ada. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan sampai kemudian para wakil-wakil rakyat, para petugas-petugas pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Sehingga melalui kehadiran mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui pelayanan mereka, banyak orang dapat dibantu. Pekerjaan pelayanan mereka dilakukan dengan tetap baik, sehingga situasi masyarakat juga tetap bisa dikerjakan dengan baik juga. Ini doa kami Tuhan. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA dengan nomor 4722000017 dan bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan dalam kolom berita perpuluhan. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan pujikan hidup kita yang benar. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, di pagi ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Berkati kami dan juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah kita hari ini, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sempurna, yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Allah Anak yang datang dalam dunia ini, menyatakan kasih Allah bahkan sampai mati dan bangkit. Dan biarlah kasih, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, menolong setiap kita menyadari anugerah Tuhan. Dan kita mau hidup bagi anugerah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Surga nyata penuhiku.